Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping beserta adik-adikku semua se-Sulawesi Selatan. Masih bersama Kak Syamsul Alim Bahri. Selama beberapa menit kemudian kita akan belajar mengenai pengetahuan kuantitatif melanjutkan materi tentang perbandingan. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Hari ini kita membahas tentang melanjutkan materi tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, kita ingin review kembali bahwa kalau perbandingan senilai itu ketika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga akan bertambah, ya. Itu kalau dia variabel perbandingan lurus atau berbanding lurus. Ketika satu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Tetapi ketika satu variabel menurun, maka variabel yang lain juga biasa menurun. Nah, kalau yang ini perbandingan senilai lurus, ini biasa yang paling sering naik itu adalah hubungan antara harga dengan satuan. Itu paling sering itu, ya, soal-soal yang biasa naik. Oke, itu perbandingan senilai. Oke, ini hanya review sedikit sebelum kita masuk di soal lanjutan. Kemudian, kalau berbalik nilai, berarti kebalikannya. Ketika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga menurun. Ya, atau ketika variabel yang lain menurun, maka variabel yang lain bertambah. Nah, ini paling sering naik soal tentang hubungan, ya, antara pekerja dengan hari. Atau kita bisa tuliskan antara orang dengan waktu. Mengapa? Karena semakin besar, ya, semakin banyak orang, ya, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, itu disebut dengan perbandingan berbalik nilai atau terbalik. Oke, kita langsung masuk di soal nomor 1. Nah, Pak Arif berhasil menempuh jarak dengan sepeda motornya sejauh 80 km, ya. Sejauh 80 km dalam waktu 4 jam. Ditanyakan berapakah jarak, ya, ketika dia melakukan perjalanan selama 5 jam. Nah, tapi sebelum masuk di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dalam perbandingan senilai senilai. Nah, karena soal ke depan ini ada beberapa yang berkaitan antara jarak, ya, kecepatan, jarak dengan waktu. Jadi soal kecepatan, jarak dengan waktu itu juga bisa diselesaikan dengan konsep perbandingan. Nah, kalau dia perbandingan senilai, ya, itu ada dua. Yang pertama adalah hubungan antara kecepatan dengan waktu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tuliskan dulu, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Berarti kecepatan dengan jarak berbanding lurus atau senilai, karena semakin besar kecepatan, ya, kecepatan dengan waktu itu berbalik nilai, ya. Ada kesalahan. Yang saya maksud di sini adalah kecepatan dengan jarak. Karena semakin besar kecepatan yang kita lakukan, misalkan kita naik motor 100 km per jam, berarti waktu atau jarak yang dibutuhkan juga pasti akan semakin besar. Itu kecepatan dengan jarak. Kemudian, kalau dia perbandingan berbalik nilai, yang paling sering itu adalah hubungan antara kecepatan dengan waktu. Semakin besar kecepatan, ya, yang kita lakukan dalam berkendara, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Betul enggak? Nah, anggaplah saya naik motor dari Bone misalkan ke Makassar
ya, atau dari Makassar ke Bone dengan kecepatan 100 km per jam, berarti waktu yang saya tempuh pasti lebih sedikit. Apalagi ketika saya menempuh perjalanan dengan kecepatan yang lebih dari 100 km per jam. Masih ada satu lagi, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu, waktu sama dengan jarak per K. Berarti waktu dengan jarak juga masuk ya, waktu dengan jarak juga masuk perbandingan senilai. Nah, sekarang kita cukup melihat dari soal ini. Ini hubungan apa dengan apa? Atau mungkin ada yang sudah menjawab, ya. Kalau ada bisa langsung diketik kolom chat atau langsung raise hand. Oh, ternyata ini adalah hubungan antara jarak dengan waktu. Nah, kita lihat. Oke, jarak dengan waktu ternyata dia adalah perbandingan senilai, ya. Nah, berarti masih ingat kemarin caranya? Kalau perbandingan senilai itu dikali silang. Atau bisa dilihat hubungan dari perbandingan ruas kanan dengan ruas kiri ataukah bagian atas dengan bagian bawah. Ya, yang pertama langkahnya supaya lebih mudah, cukup kita buatkan tabel dulu antara jarak dengan waktu. Ketika jaraknya 80 km, waktunya menempuh selama 4 jam. Ya. Ketika dia menempuh selama 5 jam, berapakah jarak yang dilakukan? Ya, jarak yang dia tempuh. Nah, kita supaya lebih mudah, kita pakai teknik yang kemarin. Kita bisa melihat dari hubungan ruas kanan dengan ruas kiri. Kalau dia naik dari 4 ke 5, berarti pasti kali. 4 kali berapa? Dapat 5. Oh, tapi tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita bisa melihat lagi hubungan dari atas dengan di bawah. Karena dia senilai. Kecuali dia berbalik nilai, maka hanya bisa dilihat dari ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, 4 ke 80, ini kan dikali dengan 20. Karena kali 20 di atas, maka di bawah juga dikali 20. Sehingga jarak yang dia tempuh adalah 5 dikali dengan 20 sama dengan 100 km. Bisa dipahami? Ya. Atau ketika angkanya berat, maka kita bisa selesaikan dengan cara kali silang. 80 kali 5 sama dengan A kali 4. Sama juga hasilnya. Oke, coba kita pakai cara lain. 80 kali 5 sama dengan A dikalikan dengan 4. Sama saja. Ya, 80 bagi 4 dapat 20. 20 kali 5 dapat 100. Tetapi ketika hubungannya bisa dilihat, maka cukup pakai cara ini. Tetapi ketika kalian lebih mudah menggunakan teknik kali silang, boleh. Atau memiliki cara lain, boleh. Yang penting hasilnya sama. Karena banyak cara, pasti hasilnya sama. Kalau banyak cara tetapi hasil yang diberikan, hasil yang disolusikan berbeda, berarti pasti ada salah satunya yang keliru. Oke, maka ini jawabannya adalah 100 km yang ditempuh selama 5 jam. Oke, aman? Kemudian nomor 2 sama ya, saya lupa edit ini. Oke lah, kita langsung masuk ke nomor 3 saja. Nah, ini nomor 3, ini masuk di soal perbandingan 3 variabel ya. Ini masuk di perbandingan 3 variabel. Biasanya kalau perbandingan 3 variabel itu hanya ada 3 variabel. Yang pertama adalah tentang orangnya, yang kedua adalah tentang waktu, dan yang ketiga dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya supaya lebih mudah? Kita harus dekatkan tabel antara orang. Jadi gini susunannya. Orang dulu, kemudian masuk di waktu. Setelah itu kita masuk di variabel lain. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat. Pasti ada 3 ini, ya. Variabel lainnya di sini ternyata adalah siapa? Dinding. Dengan luas 60 meter kuadrat. Luas, oke. Kemudian waktunya 5 jam. Pekerjaannya orangnya adalah 8. Ditanyakan waktunya berapa, ya. Untuk mengecat dinding dengan luas 50 meter kuadrat oleh 4 pekerja. Ya, kita buatkan tabel saja.
Oke, ini ada hubungan antara orang, antara waktu. Variabel lainnya siapa? Luas. Oke, kita simpulkan saja dengan L. Ya udah, kita seret. Seperti itu. Orangnya berapa? 8. Waktunya berapa? 5 jam. Luasnya 60 meter kuadrat. Ya. Kemudian 4 pekerja. Oke, 4 pekerja. Waktunya ditanyakan, kita misalkan saja sebagai A, kemudian dengan luas 50. Nah, bagaimana caranya biar lebih simpel? Ingat, orang dengan waktu itu pasti berbalik nilai. Kalau dia berbalik nilai, konsep dasarnya adalah dikali lurus antar orang dengan waktu. Maka ini tinggal dikali lurus. Setelah itu, caranya biar lebih gampang, ini tinggal kita kali silang. Kemudian ini kita kali lurus, lalu kita kali silang. Ya, bisa? Sehingga kita tinggal menuliskan 8 kali 5 kali 50 ya, sama dengan 4 dikali A dikali dengan 60. Ya, karena ruas kiri dengan ruas kanan sudah perkalian, artinya bisa disederhanakan. Misalnya mana ya? Nolnya kita coret. Saya masih ada 8 dengan 4 habis, dapat 2. Kemudian mana lagi? 6 dengan 2 dapat 3. Maka kita peroleh 5 kali 5 sama dengan 25 sama dengan A dikalikan dengan 3. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 25/3 jam. Nah, ini jam ya. Tapi kita ubah dulu ke menit. Bagaimana 1 jam? Berapa menit? 60. Maka di sini kita kalikan dengan 60. Maka kita sudah peroleh 60 dibagi dengan 3 dapatlah 20. Ya, 20 kali 25 dapatlah 500. Oke. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 500 menit. Apakah ada jawabannya 500 menit? Nah, kita harus pintar-pintar mengkonversi lagi. 500 menit itu berapa jam, berapa menit? Nah, ya. Yang benar apa? 8 jam saja, 8 kali 6, 48 tambah 2. Oke, yang benar adalah Charlie. Karena 8 kali 60 menit, 8 jam, 480 menit tambah 20, hasilnya juga 500. Ya, sehingga jawabannya adalah Charlie. Oke, aman sampai di sini? Ya, intinya kasih dekat orang, waktu dengan variabel lain. Oke. Nah, dengan soal yang sama perbandingan 3 variabel. Mungkin ada yang ingin mengerjakan? Dari SMA mana saja yang hadir? Apakah ada tambahan? Sekolah? Oke, ada dari mana ini? SMA 9 Jeneponto, SMA 14 Maros dengan SMA 3 Selayar. Oke, selamat datang. Kita lanjut ya. Nah, ini masih perbandingan 3 variabel. Ya, ingat tadi tekniknya, kasih dekat tabel antara orang, kemudian apa lagi? Waktu. Nah, ini variabelnya apa? Jalan. Oke, jalan ya. Berarti jalan. Kita anggap saja jarak. Oke. Buatkan tabel. 15 pekerja orangnya. Kemudian waktunya 14 hari. Kemudian mengaspal selama 20 km. Kalau 42 pekerja, ya ini 42, kemudian 32 kilo. Ditanyakan berapakah waktu yang dia butuhkan. Ya. Dengan cara yang sama tadi tinggal kita kali silang, kemudian dikali lurus. Ada kali lurus, kemudian dikali silang. Ini dikali lurus, baru ini dikali silang. Tinggal kita tuliskan 15 kali 14 ya toh? Kali 32 sah?
sama dengan 42 dikali dengan A dikali dengan 20. Ya. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Kita cek dulu. Mana ya? Ini 14 bisa ya. 14 bagi 2 dapat 7. Bagi 2 dapat 10. Ya toh? Kemudian 42 bagi 7 dapat 6. Mana lagi? 32 bisa ya. Bagi berapa ini? Tuliskan aja dulu biar lebih paham. 15 dikali dengan 32 sama dengan 6 dikali A kali dengan 10. 15 bagi 5 dapat 3. Bisa? Kemudian 10 bagi 5 dapat 2. 6 bagi 3 dapat 2. Maka sisa 32 sama dengan A kali 4. Ya, berarti nilai A sama dengan berapa? 32 dibagi dengan 4. Sehingga jawabannya adalah 8 hari. Maka jawabannya adalah alfa. Bisa ya? Oke. Mudah. Yang penting kita tahu konsepnya, kemudian diterapkan berdasarkan interpretasi soal. Seperti itu. Masih ada satu soal lagi dengan konsep perbandingan 3 variabel. Kita lihat. Nah, masih sama. Sini dikatakan ada 5 unit rumah diselesaikan 10 orang pekerja dalam waktu 6 bulan. Waktu yang dia butuhkan ya untuk menyelesaikan 10 unit rumah oleh 15 pekerja. Masih sama, ini perbandingan 3 variabel, gabungan antara senilai dengan tak senilai. Orang, waktu. Ingat, kasih dekat orang dengan waktu. Ya. Variabel lainnya siapa? Ternyata rumah. Ya, kita simbolkan aja dengan R. Oke. Kita masukkan. Kemudian 5 unit rumah. Nah, 5. Kemudian diselesaikan oleh 10 orang dalam waktu 6 bulan. Nah, kemudian 15 pekerja. Kemudian 10 unit rumah. Ditanyakan waktunya ya. Kita misalkan saya di sini A. Ya, tinggal kita kali lurus dengan kali silang. Ini kali lurus, setelah itu dikali silang. Ini kali lurus, setelah itu dikali dengan silang. Maka kita akan dapatkan 10 dikali dengan 6 dikali dengan 10 sama dengan 15 dikali A dikali dengan 5. Bisa? Nah, kita tinggal sederhanakan. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Oke, ini bisa ya. 10 dengan 5 itu dapat 2. Kemudian 10 bagi 5 dapat 2. 15 bagi 5 dapat 3. Kemudian 6 dibagi 3 dapat 2. Ya, berarti sisa apa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan A. Berarti waktunya berapa? 2 kali 2 4 kali 2 lagi dapatlah 8. Maka yang dia butuhkan adalah 8 bulan untuk menyelesaikan 10 rumah dengan jumlah pekerja 15. Oke, sampai sini aman? Bisa dimengerti? Ya. Jadi saya ulangi lagi, ini sudah habis yang tentang perbandingan 3 variabel. Konsepnya adalah dekatkan tabel antara orang, waktu dengan variabel lain. Variabel lainnya bisa saja menjadi rumah, ataukah luas, bisa saja volume, jarak, ya, ataupun yang lainnya. Yang penting variabel lain dia berada di kolom ketiga. Oke, kita masuk di soal yang lebih kompleks lagi. Kita lihat. Dera dan Dery masing-masing membeli sekarung pupuk dengan merek yang sama, tetapi masanya berbeda. Jika pada kemasan pupuk yang dibeli Dera tertulis 4,2 kg. Oke. 4,2 kg. Kemudian
pada kemasan pupuk yang dibeli oleh dairy ya, itu ada 3.600 gram. Ditanyakan berapakah perbandingannya. Ingat, membandingkan sesuatu, satuannya harus sama. Membandingkan itu harus memiliki satuan sama. Di sini ada satu yang pakai kilogram, ada yang pakai gram. Berarti kita ubah. Ubah kemana? Kita ubah saja ke gram biar lebih gampang. Berarti di sini ada siapa? Perbandingan antara Dera dengan dairy. Dera 4,2 kilo, 4,2 kilogram ke gram, berarti dikali 1000. Ya, maka kita dapatkan 4.200. Dibagi dengan dairy berapa? Sudah gram, sudah aman, berarti 3.600. Ini sudah mati, ini tewas, kecelakaan, tabrak kucing. Berapa? 42 dengan 36? Kita sederhanakan saja. 42 kita bagi dengan 6 dapat 7. Kita bagi dengan 6 dapat 6. Maka perbandingannya adalah 7 banding 6. Sehingga jawabannya adalah error. Bisa dipahami? Oke, ini mudah ya. Yang penting kalau membandingkan satuannya harus diubah. Entah mengubahnya ke kilogram semua ataukah ke gram ya. Karena susah dibandingkan antara kilogram dengan gram. Seperti itu. Sampai sini jelas? Masih semangat? Ya, harus tetap semangat ya. Ini masih siang ini. Harusnya lebih semangat, apalagi sudah makan siang. Nah, kita masuk nomor 7. Jika A banding B, jadi perbandingan itu juga kadang digunakan bahasa menggunakan rasio. Kalau ada kata-kata rasio, berarti itu juga merupakan perbandingan. Jika A banding B adalah 6 banding 4. Jadi A banding B itu adalah 6 banding 4. Dan jumlah A dan B adalah 30. Ditanyakan berapakah nilai dari 2A ditambah dengan 3B. Nah, kira-kira berapa? Nah, kalau dia diketahui ya, saya jelaskan kembali. Kalau dia diketahui di sini jumlah, maka perbandingannya itu juga harus dijumlah. Maksudnya gini, sekarang kita cari dulu berapa nilai si A. Berarti A itu akan perbandingannya berapa? 6. Oke, berarti tulis 6. Kemudian dibagi. Nah, dibagi berapa? Dibagi dengan jumlah perbandingannya. Kenapa saya tambah? Kenapa saya jumlah? Karena yang diketahui adalah jumlahnya A dan B adalah 30. Maka di sini 6 tambah 4. Bisa? Kemudian dikali dengan jumlahnya. Jumlahnya berapa? 30. Udah selesai. Nah, cuman proses menuju ke sininya biasa ada yang keliru. Ya. Maka kita dapatkan 6 dibagi dengan berapa? 6 tambah 4, 10. Dikali dengan 30. 30 bagi 10 dapat 3. Berapa nilai A? 6 kali 3, dapatlah nilai A adalah 18. Bagaimana dengan nilai B? Sama. Karena B-nya siapa? 4. Maka di sini kita tuliskan dia 4 dibagi 6 tambah 4 dikali dengan 30. Seandainya di sini diketahui sisa atau kurang, ya, maka di sini bukan 6 tambah 4 tapi 6 kurang 4. Ya. Tergantung apa yang diberikan di soal. Maka kita akan dapatkan 4 ya, dibagi dengan 10 kali dengan 30. 30 bagi 10 dapat 3, maka kita akan peroleh 12 ya. Berarti nilai B-nya adalah 12 dan nilai A adalah 18, tetapi yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari 2A tambah dengan 3B. Ya udah, tinggal kita selesaikan. 2A berarti 2 dikali berapa? 18 ditambah 3 dikali 12. Maka 36 ditambah 36 hasilnya berapa? 72. Sehingga jawabannya apa? Error. Bisa?
Aman ya sampai sini? Jadi kalau yang diketahui jumlah, maka perbandingannya di sini tinggal kita jumlahkan. Kalau yang diketahui adalah pengurangan, maka di sini juga kita harus kurang. Dikali dengan siapa? Kalau dikali dengan jumlah, berarti jumlah yang diketahui. Kalau yang diketahui kurang, maka dikali dengan pengurangan. Nilai dari dua variabel yang diberikan di soal. Oke? Kita lanjut. Nah, ini yang saya maksud. Pengurangan atau selisih. Tadi soal tentang penjumlahan ya. Kita lihat. Tentukan nilai ya. Nilai A, B, dan C jika A kurang B sama dengan 24. Nah, ini kan meskipun tidak dituliskan dia selisih, tapi kan dari sini sudah ketahuan A min B berarti pasti kurang. Pengurangan. A min B dapat 24, kemudian A dibanding B adalah 5/2. Ditanyakan berapakah perbandingan A, B, dan C? Nah, di sini juga sudah diketahui nilai C-nya adalah 1/7 dikali A tambah B. Tapi kita tidak bisa selesaikan ya nilai C ketika tidak mengetahui berapa nilai A. Maka carilah nilai A dulu. Masih dengan cara yang tadi. Perbandingannya A. Tuliskan saja A sama dengan A berapa? 5. Oke. Maka di sini 5. Ya. Kemudian dibagi. Dibagi berapa? Karena yang diketahui adalah selisih. Maka perbandingannya juga dikurang. Bukan 5 tambah 2, tapi 5 kurang 2. Maka di sini 5 kurang 2. Dikali dengan yang diketahui siapa? Selisihnya berapa? 24. Nah, seperti itu. Ya. Maka kita akan dapatkan A sama dengan 5 dibagi dengan berapa? 3. Ya. Dikalikan dengan 24. 24 bagi 3 dapat 8. 8 kali 5 hasilnya berapa? 40. Ya. Maka nilai dari A siapa? 40. Ya. Kalau kita lihat dari opsinya ya cuman alfa yang ada 40. Kemungkinan besar alfa ya. Tapi kita cek dulu jangan sampai ada hubungan antara penyederhanaan pembanding. Nilai B berapa? B berapa? 2. Berarti 2 dibagi selisihnya langsung saja 5 kurang 2 dapat 3 dikalikan dengan selisihnya adalah 24 ya. Berarti 24 bagi 3 8 kali 2 berapa? B-nya dapat 16. 40 dengan 16. Oke, sudah ada. Kemungkinan A. Ya. Kita cek lagi supaya lebih nyata. Nilai C berapa? 1/7. Dikali dengan A tambah B. A-nya tadi berapa? 40. Ditambah dengan B adalah 16. Maka kita akan dapatkan 1/7 56. 56 dibagi 7 dapatlah 8. Sehingga 40 banding 16 banding 8. Maka jawabannya adalah alfa. Bisa? Ya, jadi harus jeli. Kalau diketahui jumlah, maka perbandingannya dijumlahkan. Kalau perbandingan yang diketahui adalah selisih, maka perbandingannya juga dikurangkan. Seperti itu ya. Aman sampai di sini ya. Ini beberapa tipe-tipe soal juga. Jadi banyak tipe-tipe soal nanti yang akan saya jelaskan juga. Semakin banyak tipe soal yang kita ketahui, maka semakin mudah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Maka perbanyaklah latihan-latihan soal ya. Nah, kita masuk ke soal yang lebih rumit sedikit. Nah, ini berat ya. Sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang dalam waktu 15 hari. Ya, 8 orang dalam waktu 15 hari. Setelah 10 hari, karena terdapat masalah menyebabkan proyek tersebut terhenti selama 4 hari.
Jadi karena ada something wrong, maka terhenti selama 4 hari. Ditanyakan bagaimanakah atau berapakah tambahan pekerja ketika proyek harus diselesaikan tepat waktu. Nah, ini kan hanya perbandingan antara orang pekerja dengan waktunya, hari. Ya sama saja, kita cukup buatkan tabel. Berarti di sini ada orang dengan siapa? Waktu. Cuman tabelnya kita harus bikin 3 ke bawah. Karena ada libur. Ya, tuliskan lagi. 8 orang. Selama berapa hari? 15 hari. Nah, kata kuncinya di sini. Setelah 10 hari. Setelah 10 hari itu artinya sudah berapa hari ini bekerja? Setelah 10 hari. Berarti yang terselesaikan pekerjaan adalah 10, ya. Karena sudah 10 hari. Maka di sini harus dikurangkan dengan 10. 15 dikurang 10 dapat 5. Bisa? Nah, pada saat 10 hari pengerjaan itu, ya, itu kan masih 8 orang ya. Karena belum ada libur selama 4 hari. Maka di sini masih 8. Kemudian menyebabkan proyek tersebut terhenti selama 4 hari. Maka di sini dikurang lagi dengan 4. Kenapa kurang 4? Karena liburnya 4 hari. Maka 5 kurang 4 dapatlah di sini 1. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah tambahan pekerja. Tapi tetap harus dihitung dulu berapakah pekerjanya. Dari pekerjaannya itu kita bisa dapatkan tambahan pekerjanya. Tapi cukup kita ambil 2 tabel di bawah saja, ya, untuk bisa mengerjakan soal ini. Maka di sini 8 kali 5 sama dengan A kali 1. Berarti 8 kali 5 sama dengan A kali 1. Berarti pekerja yang dibutuhkan selama untuk menyelesaikan tepat waktu adalah 40. Tapi karena yang diminta adalah tambahan pekerja, maka tambahan pekerja itu adalah pekerjanya dikurangkan dengan pekerja awal. Berapa? 8. 40 kurang 8, maka kita akan dapatkan 32. Ya. Maka jawabannya berapa? Error. Bisa? Gampang ya? Atau ada cara lainnya, ya? Cara lain kita bisa pakai rumus. Ini ada rumus juga, akan saya share juga. Ini rumus atau trik ini berlaku ketika tambahan pekerja yang diminta, ya, ini berlaku untuk tambahan pekerja plus libur. Kalau tidak ada liburnya, ya susah dihitung. Bagaimana triknya? TP itu saya anggap tambahan pekerja ya. Tambahan pekerja sama dengan libur. Nah, liburnya. Kemudian kita bagi dengan sisa waktu dikalikan. Dikali dengan apa? Pekerja awal. Nah, ini triknya. Dikalikan dengan pekerja awal. Itu seperti itu. Nah, liburnya berapa hari? 4 hari, ya. Liburnya adalah 4 hari. Maka di sini kita tuliskan saja 4 hari. Nah, yang berat itu adalah menentukan sisa waktunya. Sisa waktunya berapa? Pertama kan 15. Tulis aja 15. Intinya selalu dikurang. Sini kurang. Setelah 10 hari, ya. Setelah 10 hari artinya sudah 10 hari yang diselesaikan. Maka di sini kurang 10. Kemudian libur lagi 4 hari, ya dikurang lagi 4. Dikalilah dengan pekerjanya. Pekerja awalnya berapa? 8 orang. Maka di sini dikali dengan 8. Bisa? Nah, nanti kita akan dapatkan berapa? 4, ya, dibagi 1 kali 8. Hasilnya berapa? 32. Sama enggak hasilnya? Sama ya? Oke, ada dari SMA 17 Bone. Oke, selamat datang ya. Oke. Bisa ya? Jadi ada 2 cara. Terserah adik-adik mau menggunakan cara yang mana. Apakah mau menggunakan pakai cara tabel
ataukah mau menggunakan pakai trik ini. Libur dibagi dengan sisa waktu dikalikan dengan pekerja awal. Seperti itu. Oke. Oke, last number. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit. Cukup ini. Ini 3 menit selesai ini. Ada yang bisa mengerjakan ini? Soalnya masih sama. Ya, cuman konsepnya yang agak beda. Kita lihat. Ini juga masuk di orang dengan waktu yang ada liburnya. Nah, supaya lebih cepat, kita cukup menggunakan trik yang tadi. Ya, menggunakan apa tadi? Tambahan pekerja. Ini untuk libur ya, sama dengan liburnya. Ini berlaku kalau ada libur. Dibagi dengan sisa waktu. Dikali dengan pekerja awal. Ya udah tinggal tuliskan. Liburnya berapa hari? Memasuki hari ke-16 selama 2 hari. Nah, berarti inilah yang dianggap libur. 2 hari. Tulis 2 per sisa waktu. Sisa waktu awalnya kan diselesaikan selama 25 hari. Tulis 25. Ya. Kemudian dikurang. Nah, di sini kata kunci yang berat. Memasuki hari ke-16. Memasuki hari ke-16 artinya sudah berapa hari pekerjaan terselesaikan. Apakah sudah 16 atau masih 15? Nah, ini sini yang berat. Coba maknai kata-katanya. Memasuki hari ke-16. Berarti baru masuk hari ke-16. Berarti yang terselesaikan adalah 15 hari. Maka di sini kurang 15. Dikurang dengan liburnya lagi 2 hari. Kali dengan pekerja awal. Pekerja awalnya berapa? Ada 12 orang. Kali dengan 12. Maka kita akan dapatkan 2 dibagi 25 kurang 15, 10 kurang 2, 8. Kali dengan 12. Bisa? Sederhanakan. 8 bagi 2 dapat 4. Maka kita akan dapatkan tambahan pekerjanya berapa? 12 dibagi dengan 4 adalah 3 orang. Sehingga jawabannya berapa? Charlie. Oke? Aman ya untuk pertemuan hari ini? Ada sudah 10 nomor yang kita selesaikan. Ya, ini merupakan soal terakhir. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Kalau sudah tidak ada, kita tutup ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah lanjutan tentang perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Ingat, senilai artinya variabel satu bertambah, variabel yang lain bertambah. Berbalik nilai, variabel bertambah satu, yang lainnya menurun atau sebaliknya. Kalau dia perbandingan 3 senilai, ya, 3 variabel, maka dekatkanlah antara orang, waktu dengan variabel lain. Kalau ada liburnya, gunakanlah teknik ini. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas teman-teman yang masih berkesempatan, masih membersamai di Smart School. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kakak akan mengakhiri pertemuan hari ini. Semoga adik-adikku tetap sehat selalu, diberikan kesehatan, keimanan yang kuat dalam menyelesaikan tugas belajar sebagai siswa yang baik, sebagai siswa teladan untuk menjadi siswa terbaik di Indonesia, khususnya perwakilan Sulawesi Selatan. Oke, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.